Salam, namo budaya, salam kebajikan. Baiklah, jadi pada kesempatan baik ini saya Imadiasa SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 2 Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, yang akan melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik. Namun sebelum kita melaksanakan supervisi akademik, saya akan melaksanakan kegiatan tahapan pertama yang disebut dengan pra-observasi. Jadi dengan rekan sejawat saya di sebelah saya ini, Bapak Inyoman Swati SPD, sini Pak Yaman. Jadi kegiatan pada kesempatan ini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik dengan Bapak Inyoman Swati SPD. Beliau adalah pengajar atau guru di SD ini yang mengajar di kelas 3. Jadi yang pertama-tama, apakah Bapak sudah siap? Sudah siap, Pak. Mohon izin Bapak, kamera dinyalakan ya, direkam. Jadi bagaimana kan? Apanya penyaman? Sehat? Sangat baik, Pak Madi. Sangat baik. Langsung karir, baik-baik kan itu. Ya. Jadi sebelum kita mulai itu Pak Yaman, ini ada beberapa hal yang sebenarnya perlu Pak Yaman juga berikan masukan kepada kita. Ya, silakan. Ya, di bidang pendidikan ini Pak Yaman. Bagaimana menurut Pak Yaman pendidikan di era masa kini ini, apakah bisa terlaksana dengan sesuai dengan kurikulum yang ada pada saat ini? Ya, selama ini kami mengajar ya baik-baik saja sesuai dengan kurikulum yang telah kita emban di SD 2 Pelangan ini, yaitu kurikulum 2013 berjalan dengan baik. Jadi kira-kira untuk kegiatan kita besok, kegiatan proses belajar mengajarnya, materi apa yang ingin disampaikan oleh Pak Yaman besok? Ya, sesuai dengan materi yang besok kami ajarkan di kelas 3, yaitu tema 6, masalah energi dan perubahannya. Tentunya ini sebelum langsung ke materi ya, tentu berbagai persiapan yang Pak Yaman siapkan ya tentunya. Iya, Ya, jadi apa saja yang perlu disiapkan Pak Yaman? pertama kita persiapkan masalah RPP, Ya. medianya dan LKPD-nya, serta kondisi-kondisi yang kami sediakan di kelas. Nah, sesuai apakah sudah rapi atau tidak. Nah, sudah siapkan lagi. Bagi media lengkap yang alat peraganya ya. Ya. Jadi kalau sesuai dengan materi yang Bapak ingin ajarkan pada pertemuan besok, berarti tentunya Pak Yaman merencanakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu kan itu. Iya. Jadi kira-kira tujuan pembelajarannya tentang apa Pak Yaman? Tujuan pembelajaran yang kami ajarkan besok itu adalah ada dua, Pak Madi. Yang pertama itu adalah satu, siswa dengan membaca dia bisa membaca dan menonton video dia bisa memahami isi dari dan bisa mengidentifikasi tentang sumber energi. Jadi ada dua ya, Iya. pembelajarannya ya. Ya, yang kedua, dengan membaca dan menonton video, siswa dapat menceritakan kembali ya tentang sumber energi dengan tepat. Jadi tujuan pembelajarannya sudah dijelaskan tadi teman tentang bagaimana peningkatan belajar anak agar anak dapat memahami dari apa yang dia lihat dan dia tonton itu tidak disimpangkan ini. Pertama karena Pak Yaman menggunakan media video, media visual, jadi anak-anak harus nonton di dia. Ya, betul. Jadi kemudian kompetensi yang diharapkan sama Pak Yaman untuk siswanya siapa yang harus ditingkatkan lagi? Di sini kompetensi yang ingin saya capai pada siswa saya itu adalah kompetensi yang pertama itu adalah menyenangkan siswa,
semangat belajarnya siswa berangkat dari sekolah dari rumah ke sekolah harus bersemangat karena di sekolah akan disediakan permainan sambil belajar, bermain sambil belajar gitu. Bagus itu memang karena dalam pembelajaran itu tempat nyaman menunjukkan permainan kan itu ya, sebab pembelajaran harus menyenangkan ya. Jadi bisa juga Pak Nyoman juga harus menyiapkan ice breaking. Iya. Ya, ice breaking yang mampu memotivasi anak itu. Motivasi ya, betul. Jadi sudah seperti hiburan gitu Pak Nyoman. Biar jangan terlalu monoton di tingkat pelajaran saja sehingga otak anak itu plong, kosong jadinya. Hasil ice breakingnya untuk selang jeda yang sebenarnya gitu ya. Jadi selain meningkatkan kompetisi anak, jadi kompetisi apa yang perlu ditingkatkan bagi diri Pak Nyoman juga gitu sebagai seorang guru? Saya sebagai imbal baliknya untuk saya sebagai guru, kompetensi yang saya dapatkan dari pengajaran yang saya ajarkan di kelas 3 itu adalah yang pertama adalah menjaga emosional kami Pak Madi, menjaga stabilitas yang ketegangan, bisa merubah ketegangan kami untuk jadi bermain sama anak, bercanda sama anak, bercerita sama anak. Akhirnya kami tak mengajar tanpa beban jadinya Pak Madi. Inilah keimbal balik yang kami dapatkan, mengajarkan kami untuk selalu berbahagia saat mengajar dan tanpa ada beban. Terus bagaimana ya? Jadi seorang feedbacknya Nyoman, kemudian ada sisi baiknya. Perlu yang saya juga pelajari dari Pak Nyoman ketika kita merasakan diri kita ini merasa kekurangan, kelemahan, jadi Pak Nyoman berpikir TPA, jadi bisa saya serap tujuan yang Pak Nyoman dan saya pergunakan juga seperti itu. Jadi ini Pak Nyoman permasalahannya, jadi di dalam membuat tujuan pembelajaran tadi itu, apakah kira-kira kalau kita persentasekan berapa persentasenya kira-kira untuk mencapai tujuan pembelajaran itu? Untuk persentase kami targetkan adalah karena di sini adalah siswanya ada 3 yang terkendala, ada yang sangat cepat, lambat dan sangat lambat. Nah, itu ada 3 yang permasalahan yang kami hadapi untuk menghadapi siswa ini. Makanya kita targetkan itu adalah 70% Pak Madi. 70% berhasil. Jadi sistem bertahap ya, bertahap ya, karena ada 3 permasalahan. Jadi kalau seperti itu menurut saya kan itu. Jadi Pak Nyoman itu harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk memberikan pemahaman kepada anak itu baik yang kurang, kemudian yang sedang, kemudian yang mampu. Nanti Pak Nyoman harus memetakan dulu kesiapan anak itu. Ya, belajarnya yang bagaimana kan itu. Kemudian si B ini apa sih profil belajarnya kayak gimana kan itu. Harus dipetakan dulu ya, agar menjadi suasana pembelajaran jadi nyaman kan gitu. Agar jangan terjadi tumpang tindih antara anak yang hebat, yang pintar aja, yang mampu saja yang bisa menjawab, sedangkan anak yang tidak mampu itu bisa menjawab kan itu ya, betul. Nah, jadi sesuai dengan apa yang Pak Nyoman menjelaskan tadi, jadi ada pertanyaan terakhir buat Pak Nyoman, kira-kira strategi apa yang Pak Nyoman gunakan untuk mencapai tujuan kompetisi pembelajaran itu? Strategi yang kami gunakan adalah ada membagi siswa menjadi 3 bagian, ya, menjadi 3 bagian dan menyatukan pemahamannya dulu, baru kita akan membagi siswanya menjadi 3, yang pintar, yang cepat, yang lambat dan yang sangat lambat kita akan bisa menjadi 3 supaya tujuan kita jangan sampai tertindih nanti ada yang pintar, ya pintar, yang tidak bisa, akhirnya lamanya anak siswa itu akan jenuh. Nah, dengan strategi seperti ini, semoga kami bisa melewatinya sampai baik. Bagus. Jika demikian strateginya, mudah-mudahan kedepannya itu anak didiknya Pak Nyoman bisa memahami dengan cepat dan
kemudian menyediakan berbagai media. Ya, yang pertama media video yang visual, kemudian menggunakan gambar, poster, juga. Kemudian di sini ada lengkap ini mengembangkan kompetensi anak-anak itu bisa merasa apa namanya istilahnya kalau bahasa sekarang itu karena corona itu yang pede, percaya diri, meningkatkan percaya diri pada anak. Jadi istilah letaknya kita sebagai guru harus mengontrol sosial emosional kita. Jadi di dalam guru penggerak ini ada yang dikatakan pembelajaran sosial emosional. Jadi dalam pembelajaran sosial emosional ini ada 5 kompetensi yang harus dicapai. Nah, yang pertama, bagaimana kita melakukan kesadaran diri. Jadi kesadaran diri ini perlu Pak Yaman. Kemudian mengelola diri, itu manajemen diri. Dan keterampilan sosial. Pak Yaman dengan rekan-rekan sejawatnya kan itu. Caranya berbagi, bagaimana jika si A bisa ini berbagi kan itu namanya keterampilan sosial. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab bukan ada saja sama guru, tapi anak juga harus memiliki itu. Jadi mungkin hanya itu catatan saya Pak Yaman untuk percakapan pra-observasi ini. Saya cukupkan sekian dulu. Nanti pada pembelajaran mungkin kita ketemu lagi. Karena saya sebagai orang observer atau pengamat. Jadi akhir kata aku ucapkan selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Namun sebelumnya Pak Yaman ikuti perkataan saya. Kalau saya bilang salam bergerak, bergerak, menggerakkan. Begitu ya? Betul. Ya, iya. Baiklah. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih mana? Iya, selamat pagi anak-anak. Ya, pelajaran bisa diterima dengan baik. Iya, coba kelas-kelasnya. Ya, untuk menambah semangatnya, anak-anak coba kita gabung semangat ya supaya semangatnya tambah semangat. Ya, turun baca baca semangat. Ya, ini baru semangatnya ya. Ya, ini sebelum kita lanjutkan belajar, kita coba dulu Pak Guru tanyakan di rumah dari sana kan atau belum? Kenapa? Kenapa lagi kadang-kadang ada yang lain? Kalau ada satu orang lagi. Apa
Sebelum kita belajar sumber energi, nanti kita nonton video. Ya, ini diharapkan sama anak-anak nanti Pak Guru mengharapkan supaya kalian bisa mengetahui apa itu sumber energi. Apa saja yang termasuk sumber energi. Sudah siap anak-anak belajar? Ya, kita lanjutkan nonton video sekarang ya. Perhatikan baik-baik videonya. Apa saja yang masuk sumber energi nanti dicerna, disimpan di dalam otaknya ya, disimpan, diingat, diceritakan supaya bisa menceritakan apa isi video. Nah, bisa bercerita sama temannya apa yang ditonton tadi, gitu ya. Sudah siap teman? Ya. Ayo kita nonton sama-sama video. Datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar dari semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita memasuki tema baru yang ajaib ya. Untuk mata pelajaran tematik kelas 3, kita masuk di tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar tentang sumber energi. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Lihat dan amatilah bumi yang kita tempati. Semua diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi itu ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut itu menghasilkan energi adik-adik. Apa itu energi? Bagaimana energi diperoleh? Lalu bagaimana cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi akan habis? Bagaimana agar energi tidak cepat habis? Masih banyak lagi pertanyaan lainnya tentang energi. Nah, mari kita pelajari bersama di tema 6 ini. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ada apa ya dengan Siti dan adik? Nah, saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan. Ternyata Siti belum sarapan adik-adik. Itulah sebabnya tubuh Siti ini menjadi lemas, tidak bertenaga. Adik-adik, apakah kalian setiap pagi selalu rutin sarapan? Nah, kalian harus sarapan ya adik-adik ya, karena dengan sarapan tubuh kita akan memiliki tenaga. Sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbaring. Sementara Pak Guru membuatkan teh manis. Kemudian Pak Guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut. Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita itu membutuhkan energi. Adik-adik, untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari, kita membutuhkan energi atau tenaga. Jadi mana kita mendapatkan energi atau tenaga? Dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Di sini ada bacaan tentang matahari sumber energi terbesar. Mengapa ya matahari disebut sumber energi terbesar? Nah, semua benda yang menghasilkan energi itu disebut dengan sumber energi adik-adik. Jadi kalian harus tahu ya, semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan akan menghasilkan energi dari tubuh kita. Jadi tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya dengan bumi ini adalah matahari. Matahari ini menghasilkan energi cahaya adik-adik dan energi panas. Bagaimana anak-anak bisa videonya? Seru tidak? Ya, sebelum kita lanjutkan, Pak
ini tentang tujuan apa kita untuk belajar ya, tujuannya belajar. Di sini dengan video tadi yang kalian tonton supaya kalian bisa mengidentifikasi apa namanya sumber daya alam, apa namanya sumber energi, itu ya. Ini dari apa namanya video yang kalian tonton tadi bisa nggak kalian nanti menyebutkan identifikasi sumber energi. Dan nanti yang kedua ada dua tujuannya. Kalian nanti salah satu menceritakan apa yang kalian tonton di video. Ceritakan kembali singkat ya, secara singkat. Sudah siap menceritakan? Yang semangat, mana semangatnya? Siap? Ya, coba di sini sebelum kita maju, apa namanya Pak Guru berikan tugas, nanti coba kita capai semangatnya dulu supaya kelihatan semangatnya. Ya, coba tepuk semangat. Itu ya, kalau belajar itu harus penuh dengan semangat. Senyumnya mana? Senyum, senyum lagi. Iya, siapa tahu jadi artis besok ya. Kita senyumnya gayanya harus banyak actingnya ya. Coba kita sekarang lanjutkan belajarnya. Coba bagi yang belum bisa lancar membaca, Pak Guru nanti kasih tugas ya. Pak Guru kasih tugas maju ke depan mencocokkan mana namanya yang sumber energi matahari, kalian cocokkan dengan kartu yang Pak Guru bagikan nanti, kartu katanya ya. Dan yang sudah lancar membaca yang sebelah sini nanti ingat menceritakan apa yang ditonton di video tentang sumber energi. Ya, kita coba mulai dari yang sudah agak lancar membaca. Siapa yang mau menceritakan ke depan tentang sumber energi yang ditonton di video tadi? Coba angkat tangan. Siapa yang mau? Coba. Ayo, siapa yang berani? Siapa yang mau maju? Iya, coba ada ya maju. Ceritakan sedikit tentang sumber energi. Iya, tepuk tangan yang lain, tepuk tangan. Kasih semangat sama temannya ya, supaya semangat menceritakannya ya. Iya, coba. Ya, coba dengarkan, ayo. Ya, coba. Sudah, kasih salam dulu ya. Kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aska. Saya ingin menceritakan tentang sumber energi. Ada yang namanya sumber energi makanan, udara, air, matahari.
jelaskan tadi. Tidak lagi makanan manfaatnya untuk memberikan daya tubuh. Apalagi Dan kita semangat belajar. ya makan supaya semangat belajar. Apalagi coba Tidak menjadi matahari matahari itu digunakan untuk apa? Tumbuhan. tumbuhan. Ya apalagi Memberikan pakaian dan makanan. ia memberikan pakaian bagus. Udara dimanfaatkan untuk apa? Nah, ceritakan. Matahari juga bisa membangkitkan listrik. Ia membangkit listrik tenaga surya. Ya, boleh, bagus. BLTS. BLTS. Nah, ya, betul tingkatannya BLTS. Ya. Apa lagi? Ada tak yang mau menambahkan lagi? Coba. Ya, boleh dulu tangan dulu Anda. Ya. Iya, ada tak lagi yang mau menambahkan? Matahari itu digunakan untuk apa? Ada yang mau menceritakan lagi? Hah? Coba, Oka atau ada yang ditanya? Ya?
Ini apa? A. Coba ini huruf apa? A. Ini. I. Sama sini. A. A. Ulang. A. I. A. A. Yang lain ya. Iya, mana namanya air di sana? Ya, untuk melanjutkan supaya apa namanya kalian memperdalam lagi tentang pengetahuan sumber daya apa namanya sumber energi, mari kita Pak Guru bagikan tugas ya, bagikan latihan ini nanti kerjakan ya. Paham nggak? Nah, siapa yang mendapat nilai tertinggi nanti Pak Guru nilai ya, ini kerjakan. Tampilan panduannya di buku ya. Coba panduannya lihat di buku nanti. Kalau kesulitan, bukunya kalau lupa di videonya tadi bisa panduan bukunya dibaca ya. Iya. Ya, kalian kerjakan sekarang. Ya. Ya, coba perhatikan anak-anak. Tadi kita sudah belajar dengan baik nonton video, bahkan ada yang maju ke depan. Sekarang Pak Guru kasih pertanyaan. Ada nggak yang kalian ingat-ingat tentang tadi sumber energi? Nah, tadi ada yang menempel gambar, namanya embun. Nah, ini namanya hewan. Hewan ini kenapa dikatakan sebagai pemberi sumber energi? Kenapa? Bisa diapa oleh manusia? Bisa dimakan. Kalau tidak dimakan, jadi apa? Dagingnya dimakan. Kalau sudah dimakan, jadi sumber energi dari kekuatan kita. Jadi sumber energi itu apa saja lagi? Kalau ulang lagi. Matahari. Nah, ini berarti kalian masih ingat tentang sumber energi. Kalau kamu tanyakan matahari itu manfaatnya untuk apa? Matahari itu kuat untuk menjemur pakaian, memberikan berarti buat ya. Coba ini ya. Ini tentang ingatan sudah. Ya, coba perhatikan. Di sini Pak Guru simpulkan sekarang menyimpulkan pembelajaran kita. Nah, di sini sudah kalian memahami tentang sumber energi. Juga apa saja yang termasuk sumber energi. Kalian sudah memahami tentang sumber energi. Harus beringat ya. Ya. Jadi ya, pelajaran itu jangan sampai masuk dan semakin keluar dari nakal. Ada disimpan di memorinya. Harus diingat-ingat dengan rajin belajar. Itu ya, kalian ini untuk apa namanya mengakhiri pembelajaran. Pak Guru tekankan kepada anak-anak supaya tetap semangat belajar, rajin ya. Kalau di rumah kita membantu orang tua. Boleh jangan semangat sama orang tua. Kalau boleh ada di mata bagaimana hukumannya? Dosa besar.
Ya, anak-anak untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita coba nyanyi dulu sama-sama ya. Sebelum kita keluar bermain di luar. Kalau nanti bermain jangan di jalan ya, jangan di lingkungan sekolah. Ayo kita nyanyi sama-sama. Nyanyi apa? Masa mau pulang. Yang rapi, jangan sampai kehilangan bukunya nanti ya. Ya, boleh main. Oke, jadi pada kesempatan sesi coaching profesi akademik ini merupakan tahapan yang ketiga, yaitu tahapan pasca observasi. Karena tahapan pertama sudah kita lalui, tahapan kedua sudah, sekarang tinggal tahapan ketiga. Jadi sebelumnya kita kembali diperkenalkan bersama di sebelah saya Bapak Iman Fatih SPD. Halo Pak Nyaman, gimana kabarnya? Baik. Jadi sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini saya tidak bagi dan bikin Pak Nyaman ya. Bisa rekam sebentar? Tidak kamera bisa baik. Terima kasih Pak Nyaman. Jadi terkait dengan observasi dan lain itu saya melakukan pengamatan terhadap Bapak melakukan pembelajaran di kelas. Jadi ada hal-hal yang perlu saya tanyakan kepada Bapak. Jadi yang pertama itu adalah apa yang sudah berjalan dengan baik dalam pelaksanaan pembelajaran Bapak di kelas itu? Kami rasa pembelajaran yang sangat baik itu adalah semangat siswa saat pelaksanaan pembelajaran. Mungkin ada kekurangan yang Bapak ketika bisa ditambahin. Kami rasa saat itu waktu perjalanan pembelajaran sangat semangat, gairah siswa semangat, tampak semangat. Nah itu makanya kita merasa sangat baik lah. Mungkin Jadi seperti apa yang Bapak sampaikan tadi tentang semangat siswa, ya dengan mahasiswa itu mempengaruhi belajar ya. Jadi apa yang dan kedepannya. Nah, di dalam pelajaran kami masih banyak ada kekurangan, mungkin yang harus ditambahkan lagi dalam pembelajaran kami itu saat mempreteksikan ya pembelajaran yang sebelumnya belum kami bahas dahului pembelajaran. Kesimpulannya juga apa yang tidak belum secara menyeluruh. Jadi kalau boleh saya tahu perasaan Bapak dalam melaksanakan pembelajaran itu bagaimana sih perasaan Bapak dan pembelajaran yang kami lakukan saat pertama kami senang sekali merasa tidak terbebani sama masih ke kelas karena melihat siswa yang semangat, katanya kita tambah semangat dan akhirnya
burung itu tidak hilang. Bagus Pak Yaman, ternyata Pak Yaman semangat, tidak grogi ya. Ya ada ruginya sedikit sama Ya. karena ada di depan kamera lah. Apalagi dalam situasi itu kita dihadapkan pada pengamat, ya. tentu kita ada juga Ada deg-degannya ya. Betul. Lain halnya dengan pembelajaran yang seperti biasa kita Seperti lakukan di biasa kelas. kan kita yang punya ruangan kelas sendiri kita punya. Jadi apa yang memang kita lakukan itu memang ada baiknya dan buruknya. Ya, dari berbagi apapun namanya pelaksanaan pembelajaran di kelas itu tentunya ada yang harus kita perbaiki dan harus ada yang kita perlu benahi dan dalam merancang pelaksanaan pembelajaran menggunakan medianya, alat raganya, ya. Kalau saya rasa kemarin jenis yang saintifik. Kenapa saintifik? Karena siswa langsung yang beraksi di depan. Jadi kebanyakan yang menguasai kelas siswa. Jadi harapan kita Dewan Toro ini adalah yang menguasai pengajar kelas siswa. Pada dulu hanya sebagai fasilitator dan mengajar yang menggerakkan. Selanjutnya anak inilah yang menentukan bagaimana pelajaran kita aktif, bisa hidup nyaman. Kita sebagai guru memberikan motivasi kepada anak tersebut kan begitu ya. Jadi kira-kira apa yang Bapak lakukan tetap dalam posisi present. Dalam posisi present ini dalam benar penuh. Apakah Bapak selama mengajar di kelas ini bisa hadir sepenuhnya dan tidak pernah istilahnya kan itu kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak masuk, kadang-kadang keluar. Apakah Bapak bisa dalam posisi present dalam kelas dalam saat mengajarkan? Ya, pelajaran kami lakukan itu selalu stay tune ya. Kita selalu berada di kelas mengawasi si anak muridnya supaya tidak bermain. Nah, selalu fokus sama tugas dan memberikan motivasi, jeda sedikit. Apabila dia lagi suntuk, kita berikan selingan, jeda, tepuk semangat seperti yang lain menyanyi dan seperti itu untuk menghilangkan kejenuhan siswa. Jadi ada lagi lain sekali rencana tidak lanjut Pak Nyoman ke depannya pembelajaran yang apa yang Pak Nyoman harapkan itu? Kami ingin pembelajaran yang bervariasi Pak Madi. Kemarin itu kami cuma fokus kepada 2 siswa ya, di siswa yang pintar dan siswa yang beraktif. Itu kami belum fokus sama siswa yang siswa yang belum pandai membaca. Nah, kita belum tidak lanjuti bagi siswa yang belum bisa membaca. Kita akan menanyakan kondisi apa yang membuat dia dari tidak masuk. Nah, itu yang kami tidak lanjuti besok. Kenapa dia akhirnya telah bisa membaca dan itu Pak Menteri. Terima kasih Pak Nyoman. Jadi yang Pak Nyoman sampaikan itu adalah jadi rencana tidak lanjut Pak Nyoman itu ingin memetakan siswa dulu terlebih dahulu. Mana jika pengetahuan tidak profil belajar siswa yang seperti A misalnya, tidak profil A minat siswa seperti B, yang C. Jadi siswa itu pembelajaran diferensiasi namanya. Harus dipetakan dulu tingkat pemahaman anak yang kurang, yang sedang, dan yang cukup. Nanti dibuat kelompok-kelompok masing-masing macam-macam. Jadi itulah pendapat Pak Nyoman yang dalam strategi pada hari kemarin. Jadi adalah lanjutan hasil seperti kita yang ketiga dapat informasi. Untuk itu waktunya Pak Nyoman saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah sudi menemani saya di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Nyoman. Ya, sama-sama. Penutup acara kita Nyoman, kita ucapkan salam merdeka belajar. Salam merdeka belajar.